Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vino Zulkarnain. Jadi kali ini saya mau cerita-cerita, mau sharing-sharing tentang bagaimana cara jadi YouTuber dan bisa berpenghasilan. Jadi saya mau cerita dari awal mula saya buat video dan upload ke YouTube, guys. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip biar saya bisa bagi informasi-informasi untuk kalian para YouTuber pemula yang ingin jadi YouTuber atau beralih ke YouTube untuk berkarya, guys. Jadi jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Pertama-tama untuk kalian yang ingin jadi YouTuber atau pengen beralih berkarya di YouTube, untuk tahun lalu itu persyaratannya YouTube membuat persyaratan bahwa harus daftar AdSense. Itu AdSense-nya itu dari Google. Jadi kalian harus bikin akun AdSense dulu, kemudian dikaitkan dengan akun YouTube. Nah, setelah sudah dikaitkan dengan akun YouTube, nah kalian bisa untuk upload video. Namun sekarang informasi yang saya dapat sudah berbeda lagi peraturannya. Jadi kalian harus memenuhi persyaratan dari YouTube. Harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, baru kalian buat AdSense dan dikaitkan dengan akun YouTube-nya. Jadi peraturan-peraturan YouTube memang sering berubah-berubah dan memang makin hari itu makin ketat, agar supaya nggak sembarang orang upload video untuk mencari keuntungan dari video-video orang lain. Nah, awal mulanya setelah akun AdSense saya sudah terkait dengan YouTube, saya langsung mulai buat video pertama kali itu pakai HP. Ini HP-nya, guys. HP-nya masih ada sampai sekarang. Ini teman saya, HP Asus. Meskipun jelek-jelek begini, tapi dia banyak berjasa. Video pertama kali saya di Pasar Segar, Panakukang. Jadi kebetulan saya di kota Makassar, tapi KTP saya belum ada KTP Makassar, masih pakai KTP Kota Manado kan. Kebetulan di sini datang merantau untuk kerja, iseng-iseng buat YouTube karena hobi makan juga. Sering nonton, sering lihat-lihat YouTuber makanan yang bikin ngiler, kayak Tanboy Kun, kayak MG Dalenaf, kemudian Next Carlos dan lain-lain. Kebetulan saya juga hobi makan. Apa salahnya saya rekam setiap kali makan kemudian diupload. Jadi itu di Pasar Segar pertama kali buat video itu hanya pakai HP di malam hari. Berisik, gambarnya nggak terlalu bagus kayak kamera-kamera mahal. Dari HP direkam, langsung diedit, langsung diupload. Lama-lama bisa ada uang sedikit, saya beli kamera yang murah-murah aja, hanya pakai kamera pocket. Ini yang lagi saya gunakan buat rekam video ini, hanya pakai kamera pocket Sony yang harga 2.500.000. Jadi dari situ awal mula saya buat video. Kemudian sekitar Jalan Herta Sening Makassar, Pengayoman, Boulevard itu sudah hampirlah secara keseluruhan jajanan pinggir jalan, tempat makan sudah saya buat video di situ, dan kalian bisa cek di YouTube saya. Jadi sampai hari ini kurang lebih 180 video yang saya buat, meskipun penontonnya nggak banyak, guys. Jadi pertama-tama berharap wah upload langsung ratusan ribu sampai jutaan, nggak seperti itu. Jadi kalian harus sabar. Yang penting intinya rajin upload saja atau konsisten. Kemudian ke mall Panakukang, Trans Studio Mall. Jadi di mana saja kalau lagi jalan langsung buat video. Kebetulan saya pakai kamera yang kecil, yang simple, jadi mudah, guys. Untuk bawa kemana-mana, dipegang sendiri atau pakai tripod, upload, kasih kirim ke HP, upload. Nah, jadi untuk kalian YouTuber pemula yang berharap upload video terus langsung berpikir mungkin penghasilannya banyak, mungkin bisa auto kaya, nggak seperti itu, guys. Jadi untuk pertama kali untuk jadi YouTuber nggak langsung seperti itu. Kalian harus sabar, ada tahap-tahapnya.
tergantung kualitas videonya juga. Apalagi kalau kalian yang hanya sendiri, upload sendiri, edit sendiri, ngerekam juga sendiri kayak saya. Jadi butuh kesabaran. Video-video saya yang saya upload itu kebanyakan yang nonton rata-rata hanya 100 ribu, hanya 100 penonton, bahkan nggak sampai 100, 200, ya ribuan adalah, sekitar 5.000, 10.000. Nah, tiba-tiba sedang upload, saking saya konsisten upload terus, tiba-tiba ya ini bocoran juga buat kalian. Kalau mau upload video itu kita harus cari apa yang lagi viral, seperti itu, kayak makanan-makanan, olahan-olahan apa itu yang lagi viral. Nah, kebetulan setelah beberapa bulan upload, akhir bulan Desember atau September 2019, kebetulan lagi jalan-jalan, ini video tahu crispy kebetulan lagi viral, jadi sehingga beli, terus direkam aja langsung, pelan-pelan direkam, nggak pakai tanya-tanya sama penjualnya, langsung aja direkam, nggak pakai permisi direkam, tiba-tiba upload, tiba-tiba meledak. Hampir saat ini sudah mau 200.000 lebih viewersnya. Nah, di situ channel saya makin hari makin banyak subscriber, sampailah 1.000 subscriber bahkan lebih. Dan tiba-tiba kemarin akhir Desember, awal bulan Desember 2019 dimonetisasi atau disetujui, guys. Jadi setelah dimonetisasi, alhamdulillah, bersyukur dan lebih semangat lagi upload. Nah, di situ setelah dimonetisasi, kemudian channel YouTube kalian baru selanjutnya videonya akan muncul iklan. Nah, dari iklan situ baru kalian bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan uang, guys. Nah, jadi setelah dimonetisasi baru video-video kalian selanjutnya atau yang sudah diupload itu akan muncul tanda dolar hijau, artinya akan muncul iklan. Nah, setelah sudah muncul iklan, di situ baru bisa masuk dolar-dolarnya lah, atau bisa berpendapatan, guys, atau baru bisa dibayar. Dan untuk pembayarannya pun atau penghasilan punnya juga berharap satu kali. Biasa kan kalau orang bilang kalau kalian nonton langsung dapat uang $1, nggak seperti itu. Jadi meskipun yang nonton sudah banyak, bahkan video saya ada yang 10.000 penonton, itu pendapatannya kurang lebih hanya $1. Bayangkan saja kalau bayangkan saja kalau kalian sudah upload terus yang nonton hanya ratusan, bahkan nggak sampai 1.000, itu pendapatannya 0, sekian dolar. Bahkan pernah ada $0,08, $0,4 video-video saya seperti itu. Jadi saya lihat-lihat ya tertawa sendiri, ternyata nggak segampang itu untuk langsung dapat penghasilan. Jadi mungkin kalau video kalian sudah sampai ratusan ribu, bahkan jutaan penonton atau viewers, di situ baru bisa terlihat pendapatannya, guys. Jangan harap kalian upload dengan kualitas video yang nggak bagus ya. Bahkan video-video saya juga, bahkan saya bilang sendiri pun kurang bagus lah, saya jujur, karena di dunia editing saya nggak sejago tim kreatif yang ada di mana-mana lah, hanya iseng-iseng saja atau belajar-belajar sendiri saja. Yang penting intinya saya ada video, yang penting videonya tentang makanan, ya sudah upload saja, nggak perlu tambahan-tambahan efek-efek apa saja, yang penting upload. Jadi makanya penontonnya apabila hanya ratusan, pasti uangnya pun juga nggak banyak, bahkan nggak sampai $1, guys. Nah, bahkan setelah upload video terus viewersnya nggak naik-naik, hanya ada beberapa video saja yang viral, bahkan saya pun juga keluar dari alurnya lah istilahnya. Yang biasa upload video tentang makanan, saya coba cari video-video yang lagi viral, yang lagi naik-naik, kayak apa itu kalau nggak salah,
Kayak kemarin ada videonya Bupati Bolmong yang lagi rame itu guys, masalah tentang corona ini. Saya upload juga, wow ternyata paling banyak orang nonton video saya itu hampir 150.000 viewers. Saya nggak tahu sendiri ternyata bisa juga upload beginian, dan di situ juga bertambah penghasilan atau bertambah dolar-dolarnya. Nah, setelah beberapa minggu kemarin videonya sudah nggak naik lagi viewersnya. Nah, saya hapus lagi, yang penting sudah dapat dolarnya. Jadi saking nggak tahu mau buat video apa, bahkan bulan puasa pun saya buat video hanya masak-masak saja di rumah, rekam-rekam lagi masak. Viewersnya pun tidak banyak lah, seperti itu. Jadi karena COVID-19 ini banyak, kasihan pedagang-pedagang pinggir jalan itu yang nggak berani buka. Namun saat ini di Kota Makassar setelah Lebaran ini sudah mulai ramai kembali, sudah nggak ada yang takut, bahkan mall-mall pun sudah buka. Kemarin saya buat video, terakhir video saya itu di Mall Panakukang, jadi sudah ramai kembali. Jadi semoga mudah-mudahan bisa konsisten untuk kalian YouTuber pemula, dan saya juga bisa buat video-video tentang makanan lagi, dan semoga dengan kualitas yang lebih baik. Nah, jadi setelah dimonetisasi, selanjutnya kalian diminta verifikasi data kembali. Karena saya pakai KTP Manado, bukan KTP Makassar, kalian diminta verifikasi data, kemudian rekening bank. Selanjutnya nanti akan dikirim PIN berupa surat seperti ini. Nah, PIN-nya ini dikirim di Manado, di kantor pos di Kota Manado. Jadi orang tua di sana yang ambil di kantor pos, itu kurang lebih 3 minggu dicek sendiri di kantor pos. Karena biasanya kalau sudah dikirim itu nggak langsung diantar oleh pihak posnya, biasanya kita harus ambil sendiri, karena mungkin alamat KTP-nya kan tidak lengkap detailnya, hanya nama jalan saja, seperti itu. Jadi kita harus cek sendiri. Jadi jangan berharap sudah, kalau untuk kalian yang sudah dimonetisasi, sudah 2 minggu, sudah 3 minggu nggak datang-datang, sebaiknya saya sarankan langsung OTW kantor pos guys, cek sendiri, bawa KTP-nya, nanti tunjukkan di sana, nanti mereka langsung kasih. Jadi sebaiknya kalian cek di kota-kota lain. Di Makassar sendiri saya tanya teman juga, banyak banget di kantor pos di Kota Makassar itu PIN atau surat PIN dari YouTube yang dikirim tapi nggak diambil. Makanya banyak yang setelah 1000 subscriber berharap kenapa nggak datang-datang, PIN-nya tiba-tiba berhenti, nggak lanjut lagi bikin video buat YouTube-nya lagi, tidak berkembang lah, seperti itu. Jadi sampai saat ini saya sudah, alhamdulillah, sudah 5.000 subscriber ya, lumayan lah untuk YouTuber pemula. Sudah dimonetisasi, sudah banyak video, dan alhamdulillah tepat setelah Lebaran kemarin tanggal 25 gajian guys. Jadi berharap alhamdulillah gajiannya gede, besar. No, jadi ada batas maksimal akan ditransfer uang kalian ke rekening apabila sudah mencapai $100 atau di ambang batas $100, kurang lebih kalau saya 1.300.000 batasnya setiap bulan baru ditransfer. Kalau nggak sampai ya disimpan terus, nanti sampai meskipun bulan depan juga belum sampai lagi, pokoknya masih diam di tempat uangnya, kecuali sudah sampai otomatis langsung ditransfer, seperti itu. Jadi untuk kalian YouTuber pemula jangan patah semangat, terus berkarya apapun itu. Jadi saya memilih jadi YouTuber makanan pun nggak gampang, harus punya modal, harus punya uang juga buat beli-beli makanan, buat review-review. Jadi jangan mentang-mentang kita mau buat video terus berharap gratis, enggak guys, harus beli dulu. Kayak di pinggir jalan, minuman-minuman banyak yang saya buat, apalagi di mall-mall ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita kan hobi, terus tujuannya buat beli memang atau buat makan juga, jadi nggak apa-apa. Jadi jangan berharap mau auto kaya guys,
untuk jadi YouTuber. Jadi kebetulan kemarin saya gajian kurang lebih 1.356.000 rupiah. Itu pun sudah alhamdulillah sedikit sudah kembali modal lah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya terus buat video, terus review makanan, khususnya yang ada di kota Makassar sendiri, di pinggir-pinggir jalan pun semoga bisa lebih berkembang, lebih baik lagi, dan bisa sukses guys. Itu saja, dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Itu saja video yang saya buat, karena banyak yang tanya bagaimana cara jadi YouTuber, bagaimana cara upload video, bagaimana bisa dibayar atau berpenghasilan dari YouTube. Jadi saya pun awal-awalnya itu hanya lihat-lihat video di YouTube juga, banyak rekomendasi atau cara-cara awal jadi YouTuber. Yang gue rekomendasikan untuk kalian bisa cek YouTube-nya, namanya Bang siapa itu? DJ siapa akunnya, JNDC kalau nggak salah. Saya dari situ saya lihat-lihat, awal-awal nonton dia bagus banget video atau YouTube-nya tuh bagus banget. Dia rekomendasikan cara-cara apapun yang kalian butuhkan untuk jadi YouTube, bagaimana cara upload video, bagaimana cara agar supaya video kalian berkembang. Jadi di situ guys, jadi nggak sembarang upload. Jadi kalian harus upload judulnya yang baik, thumbnailnya yang baik atau gambar videonya, kemudian harus tulis deskripsi, harus pasang tag-tag yang sesuai, jangan asal-asal seperti itu. Bahkan saya pun sudah coba lakukan seperti itu, tapi masih ada beberapa video pun yang belum banyak viewersnya. Tapi nggak apa-apa, nggak bikin patah semangat, terus berkarya, terus upload terus, karena tujuan saya bukan hanya buat cari uang banyak dari YouTube, tetapi sekedar hobi saja. Kalau kalian hobi, kalian suka, pasti nggak pikir uang terlebih dahulu. Artinya kalian harus berkarya dulu, harus terus upload dulu. Itu saja dari saya sih, pengalaman saya sendiri seperti itu. Jadi sampai di sini dulu ya video sharing-sharing saya untuk kalian yang mau jadi YouTuber, untuk mau beralih berkarya buat video. Silakan, jangan putus asa. Banyak rekomendasi atau cara-cara, bahkan saya pun hanya via YouTube juga melihat cara-cara bagaimana jadi YouTuber pemula sebelumnya. Ini hanya sharing saja, semoga kalian lebih semangat. Oke guys, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.